Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Allah yang kasih setianya kekal. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 106 ayat 1. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara kasih dalam Tuhan, Mazmur ini dibuka dengan kata haleluya atau pujilah Tuhan. Kemudian disusul dengan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadi memang sudah sepatutnya umat Tuhan itu memuji dan bersyukur karena umat telah menikmati atau merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, pujian syukur ini kemudian dilanjutkan dengan sebuah pengakuan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, kasih setia yang dimaksud di sini dari kata Ibrani hesed, yang artinya itu dalam bahasa Inggris kindness atau kebaikan hati. Nah, saya melihatnya dari konteks ini, menurut saya terjemahan King James Version itu lebih pas lah ya, yaitu terjemahannya mercy atau kemurahan hati. Saudaraku, dalam Alkitab bahasa Inggris, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya tuliskan, ya. Jadi di sana ada kata, frasa for His mercy dan forever. Nah, di antara for His mercy dan forever ini ada kata endure, yang artinya berlangsung terus atau berjalan lama. Jadi kasih setia yang dimaksudkan di sini adalah kemurahan hati Tuhan yang berlangsung selama-lamanya. Saudaraku, di sini dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah menunjukkan daya tahan atau ketabahan yang luar biasa di dalam menghadapi ketegaran Israel dalam ayat 6 sampai 39. Ini bangsa yang luar biasa tegar tengkuknya, berulang-ulang mereka menyakiti hati Tuhan. Berulang-ulang mereka dikatakan memberontak melawan Tuhan. Itu sebabnya karena pemberontakan Israel ini, maka mereka dihukum Tuhan sebagai bentuk pendisiplinan. Ya, berulang kali mereka bikin salah, Tuhan hukum, bertobat, bikin lagi, dihukum, dipulihkan, dihukum, dipulihkan. Ya, istilahnya sekarang itu tomat ya, tobat kumat, tobat kumat. Nah, itu terdapat di dalam ayat 40 sampai 43. Jadi Israel ini hanya karena kasih setia dan demi perjanjian Allah dengan nenek moyang Israel itu, maka Allah kemudian terus melindungi Israel, tetap ada sampai hari ini. Nah, itu terdapat di dalam ayat 44 sampai 46. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang kesetiaan Allah, yang Paulus katakan begini, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Inilah artinya frasa tadi ya, sebab Ia baik. Dalam ayat 1 yang menjadi ayat pokok kita. Sebab Tuhan itu baik. Nah, di ayat pokok itu dikatakan Tuhan baik, dari terjemahan Ibraninya itu Tuhan baik dari dirinya sendiri. Nah, jadi saudara, Allah itu baik bukan karena faktor luar, tapi semata-mata karena memang sifatnya baik. Allah itu baik, Allah itu mengasihi, Allah itu setia. Itu sebabnya dikatakan Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi, dengan demikian, kebaikan dan kasih setia Tuhan itu tak bersyarat. Dia memberikannya kepada umatnya dengan cuma-cuma. Unconditional kindness, begitulah istilahnya. Nah, saudara, kata hesed ini, ya, ini berpadanan dengan kata Yunani haris, yang artinya kasih karunia. Nah, kasih karunia dalam Perjanjian Baru kita tahu itu adalah kasih yang dikaruniakan Allah, yang diberikan Allah secara cuma-cuma tanpa syarat kepada manusia. Perhatikan kembali ke Mazmur 106 ini. Di ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu.
Itu sebabnya pemazmur sangat mengharapkan kemurahan Tuhan untuk keselamatan, supaya dapat melihat kebaikan, supaya ia bisa bersuka cita, supaya ia dapat bermegah, di ayat 4 dan 5. Nah, ini menunjukkan ya, bagi umat perjanjian lama, keselamatan itu akan diperoleh jika mereka melakukan hukum Taurat di segala waktu. Nah, saudara dapat membandingkan itu dengan Mazmur pasal 1 ya. Bagaimana Daud mengajarkan harus merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Nah, siang dan malam itu maksudnya segala waktu yang dimaksudkan di sini. Saudaraku, keselamatan berbasis kinerja tersebut yang di ayat 3 ini kemudian dikutip Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 10 sampai 12, itu terambil dari perjanjian lama ya. Jadi apa yang dimaksud dengan keselamatan diperoleh karena telah melakukan apa yang Tuhan mau, atau lebih ketat lagi disebutkan karena melakukan Taurat, maka Paulus menjelaskan dalam surat-suratnya, ia menegaskan bahwa hanya oleh kasih karunia kita semua telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang telah percaya ini harus hidup bagi Kristus itu. Kapan? Setiap saat. Jadi yang dimaksudkan perjanjian lama, di segala waktu kita melakukan. Israel harus melakukan Taurat Tuhan supaya selamat. Dalam perjanjian baru, Paulus mengatakan kita yang telah diselamatkan, yang telah percaya Kristus, hidup bagi Dia setiap saat. Jadi saudaraku, perhatikan baik-baik. Kita melakukan ini, jadi kita taat, kita setia, kita melakukan semua yang diajarkan Kristus, bukan supaya kita diterima oleh Allah, tetapi justru karena kita telah diterima oleh Allah dari kasih karunia-Nya, maka kita harus setia seumur hidup. Karena kita telah diterima oleh Allah, maka kita harus melakukan apa yang Yesus ajarkan. Bukan supaya selamat, justru karena kita telah selamat, maka kita wajib melakukan firman Tuhan. Berbeda ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari di saat-saat ini, di masa-masa new normal, masa-masa transisi ini, kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang terbesar adalah kita telah diselamatkan dari dosa. Kemudian kita mengalami pencobaan yang begitu luar biasa dalam 4 bulan ini paling tidak. Kita mengalami masa-masa yang sangat sukar. Tetapi kalau kita masih ada sampai hari ini, itu bukti kasih setia Tuhan terus berlangsung bagi kita. Dia baik bukan karena kita telah berbuat baik sebelum COVID-19 ini terjadi. Karena Ia baik, karena memang Ia mengasihi kita. Kita tidak mengasihi Dia, Dia tetap setia dalam mengasihi kita. Nah, respon kita sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi dan Ia setia pada kita. Mari, kita yang telah belajar kemarin dari peristiwa COVID-19, dari masa yang sukar, kita telah belajar untuk kembali kepada Tuhan, kembali belajar setia. Yuk kita tetapkan, jangan kendor setelah masa kita boleh bekerja lagi. Jangan kendor ketika kita sudah bisa berusaha lagi, kita sudah boleh berdagang lagi, berbisnis lagi, kita sudah boleh melakukan aktivitas. Jangan kurangi. Tetapi ingat, bukan supaya karena kita selamat, tetapi karena Tuhan telah berbuat baik. Ia telah mengasihi kita, Ia telah setia kepada kita, Ia telah menolong kita, Ia telah menyelamatkan kita di masa yang sukar. Maka kita sepantasnya untuk bersyukur, untuk berbakti, untuk setia kepada Dia. Amin, saudara. Saudaraku, tetap bersemangat, tetap berdoa, tetap bersyukur, dan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa di vlog. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Bukan karena kami ini baik, tapi justru kebaikan-Mu telah mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik. Cara berpikir kami lebih baik.
respon kami untuk datang berdoa, untuk bersekutu, bersaat teduh, membaca firman, semua karena kebaikan dan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh melewati hari-hari yang sulit dan kami masih hidup, kami masih berkecukupan meskipun tidak berlebihan, tapi kami bersyukur karena kami tahu Engkaulah yang telah membuat semuanya baik adanya. Terima kasih banyak Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini, agar hidup yang telah diperbaiki Tuhan, itu juga menjadi lebih baik lagi ke depan, sehingga kami juga dapat berbuat baik bagi sesama kami, demi Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami terus berdoa agar bangsa ini terus dipulihkan. Jiwa-jiwa yang sakit, Tuhan, yang menderita saat ini, Engkau campur tangan, Engkau tolong. Mereka yang sakit kena COVID-19 atau segala penyakit apapun, ada jemaat Tuhan yang berseru demi namamu, jamah mereka, ulurkan tanganmu, kami memohon dalam nama Yesus. Tuhan, berkatilah pemerintah kami, Presiden, dan seluruh jajarannya, para menteri, sampai ke RT RW. Kiranya Tuhan, Engkau satukan hati mereka untuk berbuat yang lebih baik lagi dalam penanganan COVID-19 ini, bersama-sama dengan gugus tugas dan para dokter tenaga medis yang dipercayakan. Karuniakan kesehatan, kekuatan, dan kecukupan segala yang dibutuhkan oleh orang-orang yang diutus oleh Tuhan ini untuk menolong bangsa kami. Perlengkapi mereka dengan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan apa yang mereka butuhkan juga Tuhan adakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini kami tidak akan berkekurangan pangan, sandang, papan kami, karena Tuhan, Bapa kami yang baik, mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.